Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Adrianus Stefanus Tudang dengan NIM H05121057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Pemodelan Hubungan Nilai BI Rate dan Inflasi menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag Error Correction Model tahun 2009 sampai 2025. Dengan dosen pembimbing utama saya, Profesor Dr. Georgina Marieti Nungki, MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas dalam seminar ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Inflasi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan stabilitas perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi yang stabil menunjukkan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang maupun jasa. Sedangkan inflasi yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta kestabilan sektor keuangan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu tujuan utama kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan adalah BI Rate, yang sejak Agustus 2016 diimplementasikan melalui BI 7-Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan. Perubahan tingkat suku bunga tersebut diharapkan mampu mempengaruhi permintaan agregat, aktivitas investasi, konsumsi, dan pada akhirnya mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia. Hubungan antara BI rate dan inflasi merupakan salah satu mekanisme penting dalam transmisi kebijakan moneter. Berdasarkan teori ekonomi makro, peningkatan suku bunga acuan akan meningkatkan biaya pinjaman sehingga konsumsi dan investasi cenderung menurun. Penurunan permintaan agregat tersebut selanjutnya dapat mengurangi tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan investasi, meskipun berpotensi meningkatkan tekanan inflasi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi. Namun demikian, dalam praktiknya, hubungan antara BI rate dan inflasi tidak selalu bersifat langsung karena terdapat jeda waktu atau lag dalam proses transmisi kebijakan moneter. Oleh sebab itu, analisis yang mempertimbangkan dinamika jangka pendek dan jangka panjang menjadi sangat penting. Dalam analisis data runtun waktu atau time series, penggunaan model regresi linear konvensional seringkali menghasilkan estimasi yang bias apabila variabel memiliki tingkat integrasi yang berbeda atau terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang atau kointegrasi. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah metode Autoregressive Distributed Lag atau ARDL. Model ARDL memiliki beberapa keunggulan, antara lain mampu digunakan pada data yang terintegrasi pada orden 0 maupun 1, tidak mengharuskan seluruh variabel memiliki orden integrasi yang sama, serta dapat mengestimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Apabila terbukti terdapat hubungan kointegrasi, maka model RDL dapat ditransformasikan ke dalam bentuk error correction model untuk menggambarkan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang setelah terjadi goncangan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan pendekatan ARDL dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, seperti Aryani pada tahun 2023 yang menganalisis pengaruh BI rate dan jumlah uang beredar atau M2 terhadap inflasi menggunakan metode ARDL dengan data bulanan periode 2016 sampai 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI rate dan M2 berpengaruh signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang hanya M2 yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Penelitian tersebut membuktikan bahwa hubungan jangka pendek dan jangka panjang dapat memberikan hasil yang berbeda, sehingga diperlukan analisis yang mampu membedakan kedua hubungan tersebut. Penelitian lain dilakukan oleh Subaidi pada tahun 2024 yang memodelkan inflasi bulanan Provinsi Jawa Timur menggunakan metode ARDL dengan variabel jumlah uang beredar, BI rate, dan nilai tukar rupiah. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan dinamis antara variabel-variabel makroekonomi terhadap inflasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun demikian, penelitian tersebut berfokus pada tingkat provinsi sehingga karakteristik hasilnya belum tentu dapat menggambarkan kondisi nasional Indonesia. Adapun penelitian lainnya, Maulana pada tahun 2025 menggunakan pendekatan bootstrap ARDL untuk menganalisis pengaruh BI rate, jumlah uang yang beredar,
dan kurs terhadap inflasi Indonesia pada periode 2015 sampai 2025. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang diperoleh hanya signifikan pada hubungan jangka pendek, karena pada uji bootstrap tidak menemukan adanya hubungan jangka panjang atau kointegrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hasil estimasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik data, periode penelitian, maupun metode estimasi yang digunakan. Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu sebelumnya, masih terdapat beberapa research gap. Pertama, sebagian besar penelitian masih menggunakan periode yang relatif singkat, seperti pada tahun 2015 sampai 2025 ataupun 2016 sampai 2020, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika hubungan BI rate dan inflasi dalam rentang waktu yang lebih panjang, khususnya yang mencakup berbagai perubahan rezim kebijakan moneter dan guncangan ekonomi sejak tahun 2009. Kedua, sebagian penelitian memasukkan banyak variabel makroekonomi sekaligus, seperti jumlah uang beredar dan nilai tukar, sehingga hubungan spesifik antara kedua variabel BI rate dan inflasi belum dapat dianalisis secara lebih mendalam. Ketiga, terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai keberadaan hubungan jangka panjang antara BI rate dan inflasi. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan adanya hubungan jangka panjang, sedangkan penelitian lainnya tidak menemukan hubungan tersebut. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan dengan periode observasi yang lebih panjang menggunakan pendekatan ARDL-ECM untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat mengenai dinamika hubungan kedua variabel tersebut. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian menggunakan data bulanan nilai BI rate dan inflasi pada periode Januari 2009 hingga Desember 2025 sebanyak 204 pengamatan. Yang kedua, penentuan lag optimum menggunakan AKIK Information Criterion atau AIC. Dan yang ketiga, analisis hubungan jangka panjang dianalisis menggunakan uji kointegrasi dan autoregressive distributed lag, sedangkan hubungan jangka pendek dianalisis menggunakan error correction model. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengestimasi pengaruh inflasi terhadap BI rate dalam jangka panjang menggunakan model autoregressive distributed lag. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh inflasi terhadap BI rate dalam jangka pendek menggunakan error correction model. Selanjutnya, ada manfaat penelitiannya. Yang pertama, memberikan referensi ilmiah mengenai penerapan metode autoregressive distributed lag error correction model dalam menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel ekonomi makro, khususnya BI rate dan inflasi di Indonesia. Dan yang kedua, memberikan informasi mengenai dinamika hubungan BI rate dan inflasi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dan pihak terkait dalam mengevaluasi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menerapkan metode ARDL-ECM pada analisis data runtun waktu. Adapun landasan teori pada penelitian ini antara lain time series, uji stasionaritas yang mencakup uji augmented Dickey-Fuller, uji kointegrasi, AKIK Information Criterion atau AIC, Error Correction Model, Autoregressive Distributed Lag atau ARDL, inflasi, dan BI rate. Termasuk ke metodologi penelitian, di mana sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder bulanan yang diperoleh dari Bank Indonesia. Data yang diteliti adalah data nilai BI rate dan inflasi di Indonesia pada periode Januari 2009 hingga Desember 2025. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 204 sampel. Masuk ke identifikasi variabel. Pertama ada variabel BI rate yang berperan sebagai variabel dependen dengan skala rasio, dan ada juga inflasi yang berperan sebagai variabel independen yang berskala rasio. Masuk ke metode analisis. Yang pertama dilakukan analisis statistik deskriptif, di mana pada tahap ini menyajikan karakteristik data, BI rate, dan inflasi melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan ukuran penyebaran data. Yang kedua dilakukan visualisasi data time series untuk mengidentifikasi pola pergerakan data seperti tren dan fluktuasi yang terjadi selama periode 2009 sampai 2025. Selanjutnya dilakukan uji stasionaritas menggunakan ADF dengan melihat jika p-value lebih kecil daripada 0,05, maka data stasioner. Dan jika p-value lebih besar dari 0,05, maka dilakukan differencing hingga orde 0 ataupun 1. Selanjutnya dilakukan penentuan lag optimum
di mana penentuan lag optimum ini menggunakan KAKIK Information Criterion atau AIC. Selanjutnya dilakukan pembentukan model ARDL, mengestimasi hubungan dinamis antara inflasi dan BI rate dengan mempertimbangkan pengaruh nilai pada periode sebelumnya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap uji kointegrasi, di mana menganalisis ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antara BI rate dan inflasi menggunakan uji Bounce test, dan mengukur pengaruh inflasi terhadap BI rate dalam jangka panjang menggunakan estimasi long run equation. Selanjutnya dilakukan pembentukan error correction model, menganalisis hubungan jangka pendek dan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang melalui error correction term. Selanjutnya dilakukan interpretasi hasil, menafsirkan hasil model ARDL dan ECM untuk menjelaskan hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antara BI rate dan inflasi. Adapun daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi seminar statistika satu saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.